Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita balik lagi di Golden Hour di weekend ini ya. Weekend ini luar biasa tanggal 25 Juli 2020. Ini tanggalnya gajian semua orang, tapi sepertinya hari ini kita harus pandai-pandai berhemat rupanya teman-teman. Siang hari ini saya ditemani oleh Mbak Annalisa Widianingrum yang merupakan sosok luar biasa penuh dengan inspirasi, seorang psikolog muda yang menjadi sosok teladan ya, bicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan psikologi. Dan saya masih menunggu kehadiran Mbak Ana, dan tentunya akan banyak hal yang kita obrolin pada siang hari ini di Golden Hour siang hari ini dengan judulnya Bersahabat dengan Stres. Nah, ini tentunya relevan sekali dengan kondisi saat ini kalau kita ngomongin stres dan kondisi sekarang. Alhamdulillah sudah bersama kita pada siang hari ini Mbak Annalisa Widianingrum. Mungkin saya bisa langsung invite. Oke, baik. Semoga tidak ada kendala jaringan karena waktu itu pertama kali live tiba-tiba langsung ada masalah problem. Assalamualaikum, Mbak Ana. Waalaikumsalam, Mas Taufan. Akhirnya. Mohon maaf ya, harus geser jam nih pada siang hari ini. Nggak apa-apa, Mbak. Kita mencoba sefleksibel mungkin di situasi yang juga tidak menentu. Mbak Ana sehat? Alhamdulillah sehat Mas Taufan. Segar terus, produktif terus, dan energi positifnya kayaknya all over the top ya. Jadi kayaknya Mbak Ana ini energinya nggak ada habisnya. Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak ya. Makasih Amin, banyak. Thank you amin. so much sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang luar biasa untuk berbagi inspirasi di Golden Hour pada siang hari ini. Dan sedikit Mbak, kita mengulas pertemuan kita terakhir. Rupanya ketika itu saya yang Mhm. harus mengundang. Jadi lancar. Jadi kalau saya di-invite itu selalu kayak kemarin Mbak. Oh iya Nggak ya, ngerti saya sama. pengalamannya gitu Iya, ya. iya, jadi akhirnya ya sudah menemukan solusinya jadi lebih tenang. Baik, Mbak Ane, kita Mhm. sapa dulu teman-teman yang bergabung pada pada siang hari ini. Eh, Teman-teman, terima kasih sudah hadir di sesi siang hari ini. Ada 3 sesi hari ini bersama Mbak Anas yang ini bicara tentang bersahabat dengan stres. Kedua, abis ini dengan Mas Ahmad Fuadi. Lalu sore ada Putri Yasmin. Malam ditutup dengan Mas Rene. Kenapa saya bikin ini? Karena istri saya seharian masak, Mbak, karena sedang bisnis kuliner. Jadi biar saya nggak mager, ya Wow, udah saya ngobrol sama teman-teman. Jadi tapi sama-sama di keren rumah banget. tapi berbeda. Keren banget Mas Taufan. Aku lihat rajin banget bikin IG Live ini, inspirasinya luar biasa. Semoga bisa manfaat buat teman-teman yang lain ya. Insya Allah, Mbak. Inspirasinya juga hadirnya dari Mbak Ana sepertinya. Aduh, enggak lah, Teman ini Pak dosen. Siap. Gimana Teman-teman, Mas? Mbak Ana merupakan sosok teladan di bidang psikologi. Beliau memiliki banyak bidang bisnis yang berkaitan dengan people development, dan sepertinya saya tidak perlu menjelaskan siapa Annalisa Widianingrum karena di Google all over the profile-nya banyak sekali. Jadi kita langsung Aduh, ngobrolin. Mbak Ana, kenapa Masya kasih Allah. topik Ya, saya yang ini? mm-mm. Kenapa kasih topiknya bersahabat dengan stres? Kenapa topik Ya, ini yang diangkat? Karena kan kebiasaan kalau saya tuh nanya maunya topik apa, terus Mbak Ana ngelemparnya ini. Kira-kira untuk pemantik, kira-kira kenapa Mbak kasih judul ini? ya karena gini Mas Taufan, kalau kita lihat dalam Ya, situasi sekarang itu kayak nggak mungkin ada orang yang nggak stres ya. Dengan betul. situasi yang sangat berubah, kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita adaptasi, belum lagi mungkin beberapa juga harus kehilangan sesuatu yang menjadi zona nyamannya sebelumnya, atau kehilangan sesuatu yang Betul. sangat berarti dalam hidup. Nah, aku rasa Betul. aku yang psikolog aja tuh juga ngalamin stres juga gitu kemarin ini, banyak perubahan pola pekerjaan, Betul. kebiasaan yang anak-anak juga sekolah di rumah, terus jadi punya apa ya, pekerjaan yang kayaknya tuh lebih dari load yang biasanya. Tapi kalau aku lihat kalau nggak ada orang yang tidak stres, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita belajar untuk bersahabat dengan stres. Karena aku Baik. mempelajari belakangan ini sering diundang materi tentang manajemen stres, justru aku tuh kayak Mhm. menemukan satu penelitian terbaru yang menarik nih Mas Taufan, bahwa Oh, stres itu apa ternyata itu? bagus. Ya, stres itu bagus untuk Mhm. kesehatan kita, Stres itu gitu. bagus. Tiba-tiba kita ya mungkin banyak sekali juga orang sedang live ya. Eh, Oke, siap. Udah, sudah.
Udah. Alhamdulillah. Oke, kembali Iya, lagi. iya, iya. Silakan Mbak Ana. Iya, jadi Mas Taufan memang kalau Ya. kita lihat sekarang ini kita harus bersahabat dengan stres karena stres itu ternyata Mhm, bagus buat kesehatan kita. Jadi kalau kita mhm, lihat kenapa stres ini bagus, ada sebuah penelitian di Harvard University. Itu tuh ternyata mhm, diteliti ada sekumpulan orang yang stres dengan level yang tinggi, mhm, sedang dan berat. Terus mereka dimasukkan ke baik. dalam laboratorium gitu. Dibagi jadi dua grup, Hmm, dibagi mhm, jadi dua grup, dipasangin alat deteksi detak jantung, terus mereka diminta untuk menceritakan pengalaman mereka dengan griefnya, gitu. Jadi kayak kehilangan apa, kesedihan apa dalam hidupnya. Nah, setelah mhm, itu satu grup ini diberi intervensi untuk relaksasi, gitu. Jadi kayak hmm. diminta buat relaksasi. Ternyata begitu dikasih relaksasi ini, justru ada satu hal yang menarik dari riset ini, kardiovaskular sistemnya itu tuh jadi lebih bagus. Jadi gini nih, ketika kita stres kan jantung berdetak nih. Terus kita Betul. lupa ambil nafas kalau kita stres tanpa disadari. Ya, Jadi jantungnya ya. duduk-duduk. Nah, yang sebenarnya bikin kita itu sakit atau katanya ada yang bilang psikosomatis gitu ya istilahnya ya. Iya, Itu psikosomatis betul. benar. Itu benar banget ketika psikologis kita menjadikan sesuatu yang sifatnya fisik keluhannya. Karena tadi Mhm, jantung berdetak dengan kencang, terus kita tidak bisa memonitor itu karena kita lagi stres, terus akhirnya kita biarkan jantung itu berdetak dengan kencang. Padahal tubuh kita itu butuh suplai oksigen. Nah, ketika hmm. kita relaksasi, tadi di dalam penelitian Harvard tadi, orang yang sebagian kelompok ini diminta buat relaksasi, dia diminta untuk ambil nafas, ambil jeda sejenak, lalu kemudian ternyata justru oksigen yang tersuplai naik itu membuat profil pembuluh darah menuju ke jantung. Jadi kan tubuh kita tuh isinya pembuluh darah ya. Nah, ada satu Betul. pembuluh darah yang menuju ke jantung, itu tuh kayak ada oksigen dan membuat si kardiovaskular sistemnya itu lebih rileks. Nah, ini yang bikin bagus buat Hmm. kesehatan kita. Munculnya hormon oksitosin, endorfin, makanya salah satunya dengan cara itu. Jadi yang bikin kita sakit itu, yang stres nggak bagus buat diri kita, yang tidak bagus buat kesehatan, itu bukan stresnya. Tapi persepsi dan reaksi kita terhadap stres yang salah, itu menyebabkan kesehatan memburuk. Kalau justru stres yang direaksi dengan Hmm. positif, dipersepsi dengan positif, justru membuat body respon kita itu justru lebih baik karena artinya kita supply banyak hormon positif ketika kita bisa melewati stres itu. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan stres itu adalah salah satu hal yang menarik untuk kita bahas di tengah situasi ini. Gitu sih Mas Taufan kurang lebihnya. Menarik sekali prolog yang juga luar biasa. Ini nyambung tadi dari Harvard. Hmm. Nah, terus jujur nih sebelum ngobrol sama Mbak Ana, saya memang mengumpulkan beberapa informasi juga Hmm. dari University of Nottingham dibilang bahwa orang yang dapat mengelola stres itu dapat Hmm. memanfaatnya dalam cara membangun eh, dan memanfaatnya dalam cara yang membangun akan mengalami pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Jadi Ya, ada betul. namanya stres itu positif sama stres negatif ya Mbak ya. Ini Ya, mungkin jadi Mbak Ana kalau pernah di dengar nggak? Nah, ini psikologi, maksudnya apa ya Mbak ya? Psikologi ya, gimana jadi tuh? dalam psikologi stres yang baik kita sebut dengan eustress. Jadi good stress gitu. Oh, Kadang-kadang oke. dalam Good kehidupan stress. kita contoh misalnya nih stres karena pekerjaan yang banyak. Akhirnya gara-gara kita pekerjaannya banyak, kita jadi punya jadwal yang kita susun secara baik, terus kemudian membuat kita tuh jadi bisa speed kerja kita jadi bagus. Terus stres Betul. karena apalagi ya misalnya stres karena Kompetisi, lagi kompetisi. kompetisi. Nah, Ah, karena perlombaan gitu. Itu kan jantung kita deg-degan gitu ya. Terus kemudian mhm. kita melakukan adrenalin kita terpacu. Tapi setelah kita melewati kompetisi itu, ternyata justru itu sangat membuat kita jadi resilient, membuat kita jadi Betul. lebih tahan banting gitu. Nah, itu artinya Yes. stres itu baik gitu. Nah, kalau stres yang nggak baik itu yang membuat kita jadi terpuruk dan lain sebagainya. Nah, stres baik Hmm. atau nggak baik itu bukan dari stresornya, Mas, karena kita nggak stresor itu ada Hmm. stimulus yang terjadi. Stimulus, Jadi, betul. iya, kita nggak bisa mengendalikan itu dalam hidup kita. Kan kita nggak tahu nih, kita ngalamin situasi seperti Mhm. apa kan. Jadi stres Ya. baik dan nggak baik itu adalah persepsi dan reaksi kita. Bagaimana kita bisa Hmm. memilihnya menjadi stres yang eustress, yang baik, yang positif, itu tergantung kita. Kita nggak bisa maksa orang buat terus-terusan ngasih stimulus yang baik terus buat kita. Tapi kita yang mereaksi semua stimulus itu dengan tepat dan positif gitu, Mas. Jadi Betul, Mbak. bersahabat Ini dengan biar diskusi stres. kita bersahabat dengan stres. Nah, ini biar kita ngalir diskusinya langsung mungkin interaksi sama sahabat-sahabat kita di luar. Ada Boleh. dari Titis ya. Kalau misalkan stres yang berkepanjangan, gimana buat kesehatan, Mbak Ana? Ya, kalau stres yang berkepanjangan dan kita tidak bisa meregulasi dengan baik, artinya tadi tidak ada supply oksigen,
kita nggak berusaha membuat diri kita relax. Jadi stres Betul. berkepanjangan itu bisa jadi gini, stres yang kalau kita bersahabat dengan stres, bisa jadi masalah itu tuh akan selalu ada, Mas. Jadi mungkin masalahnya itu belum selesai. Betul. Tapi Betul. ketika kita bisa meresponnya dengan baik, maka yang terjadi adalah kita bersahabat dengan stres itu. Stresnya tetap panjang, tapi kita responnya bagus gitu. Nah, kalau stres yang berkepanjangan dan tidak baik, itu artinya ini yang nggak baik nih. Artinya kita muncul mulai keluhan-keluhan fisik, ngerasa Ya. sakit di bagian dada, ngerasa nggak produktif, ngerasa selalu cemas dan khawatir sampai membuat kita tidak sehat secara mental. Itu artinya stres yang tidak baik berkepanjangan. Kalau stres berkepanjangan nggak apa-apa, selama itu baik. Gitu, Mas Baik. Taufan. Nah, jadi saya setuju sekali dengan Mbak Ana bahwa kita bicara konsep mindful ya, Mbak. Sadar Ya, betul betul. kalau masalah itu hadir dan memang masalah itu selalu ada. Nah, tinggal bagaimana kita menguatkan the way we respond ya, Ya, bereaksinya itu seperti betul. apa. Begitu ya. Benar-benar banget. Jadi saya betul ya. Nah, ini dari Nungki Kusuma, Mbak Ana kalau stres menghadapi atasan yang tidak objektif kepada bawahannya, dia curhat. Berdoa aja, semua akan indah dan pindah pada waktunya, Mbak Nungki ya. Indah dan pindah pada waktunya ya, kata kuncinya indah dan pindah. Baik, Mbak Ana, nah kalau ngomongin stres saat ini tuh relate banget dengan kondisi mungkin kita mulai dari konteks usia produktif dulu ya, baik itu mahasiswa ataupun working millennials yang saat ini yang kuliah yang nggak biasa learning from home, tugas begitu banyak, lalu Ya, dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan keluarga, kampus di waktu yang bersamaan, dan yang bekerja juga seperti itu, tadi bos dan lain-lain lah. Nah, sikap apa sebaiknya yang perlu rekonstruksi ya kan dalam proses pembelajaran manusia itu ada proses unlearn, relearn begitu. Nah kalau dari sisi psikologis kita bisa nggak sih Mbak merombak mindset atau merombak pola pikir atau merombak the way we see something jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah kalau dari sisi psikologis gimana Mbak Ana? ya, bisa banget, Mas Taufan. Jadi aku sih Iya, selalu memberi ada dua pilihan teman-teman ya. iya, Antara kita mau mengubah pikiran kita, perasaan kita, ada sebagian orang yang mhm. bisa cocok dengan istilah self talk. Jadi pagi hari Self talk. dia Mhm. kayak ya dia kayak motivate diri dia kayak aku begini begitu. Ada yang itu kayak it works buat sebagian orang. Tapi ada juga sebagian orang yang ngerasa kok aku udah berusaha self talk, aku udah berusaha untuk motivasi biar positif, tetap nggak positif ya. Nah, gimana mau positif kalau kitanya juga tidak berusaha untuk mengubah perilaku kita jadi positif. Artinya, kalau misalnya Iya. pikiran dan perasaan tidak bisa dirubah menjadi positif, rubahlah perilakunya. Jadi lakuin Hmm. sesuatu yang memang positif. Contoh misalnya nih ya, kadang-kadang aku tuh punya rasa yang ya namanya juga manusia pasti adalah wah under pressure ini, under pressure itu gitu. Tapi Betul. ketika Mhm. aku memilih untuk tetap melakukan sesuatu gitu ya, akhirnya ya mungkin break jeda sejenak. Pokoknya satu harus dilakukan kondisi di mana kita itu gelombang theta kita tuh dalam kondisi kesadaran. Jadi kayak coba berhenti sejenak, kemudian tarik nafas 3 kali. Aku kalau lagi panik, misalnya kayak gitu, oke ini mau kayak gimana ya? Ini tiba-tiba kok tabrakan ini ya misalnya gitu. Jadi aku coba untuk coba ambil nafas 3 kali gitu kan, 4, 7, 8 pernafasannya Mas Taufan. Jadi Iya, ambil betul. nafas 4 detik, tahan, hembuskan. Itu sih nggak usah terlalu dipikir ya. Intinya kita tenang, fokus sama nafas kita. Terus kemudian ketika kita coba untuk tenang, coba rasain deh sensasinya. Apa yang terjadi? Kita berusaha supply oksigen tadi. Dan ternyata kita Betul. sedang memproduksi adanya endorfin, kemudian ada oksitosin. When you can change your mind, you can change your body's response. Jadi ketika kita ngerubah pikiran Ya. kita rubah body's response kita. Ketika kita rubah respon tubuh kita dengan ambil nafas, pikiran kita juga akan berubah gitu. Iya. Nah, itu Nah, yang bisa dilakukan. kalau misalkan saya pernah baca salah satu bukunya Anthony Mhm. Robbins itu kata kuncinya mental state ya Mbak ya. Nah Ya, mungkin kalau mental state sendiri katanya itu sumber dari segala emosi dan energi manusia. Nah Mbak Ana gimana melihat ini? Setuju nggak Mbak dengan perspektif ini? gimana? Melihat Mental state perspektif. ini Mhm. terkait dengan mental bahwa yang tadi Mbak Ana sampaikan kalau kata Anthony Robbins itu di
didefinisikan oleh mental state. Kondisi mental itu yang mempengaruhi bagaimana kita merespon, bereaksi segala macam. Jadi secara Sangat mental kita setuju. juga harus sehat Ya, dulu gitu, harus positif betul. dulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga agar, nah ini kan relate dengan mental health ya. Ya, ya, betul. Kita tetap sehat secara mental di lingkungan yang tidak sehat. Nah, saya pikir ini pertanyaan sapu jagat yang tadi urusan mertua lah ditanya nih, urusan atasan Atasan, bawahan. iya, 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 betul, betul. Iya. Nah, gimana Mbak? Nah, silakan Mbak. Ya, jadi memang kalau tadi mental state tadi aku setuju banget bahwa di dalam sistem limbik otak kita itu dikendalikan oleh satu bagian yang disebut dengan limbik amigdala. Limbik amigdala Iya, ini betul. dia akan, mungkin pernah dengar ya Mas Taufan ya, limbik amigdala Ya, ini dia akan mengendalikan perilaku manusia, dia akan mengirimkan sistem kepada korteks di otak kita sehingga dia akan mengirimkan sinyal kita suruh ngapain gitu. Nah ya. ini amigdala ini tuh tugasnya adalah dia menangkap respon yang disebut dengan emosi. Jadi kalau kita happy, dia akan mengirimkan sinyal nih kepada tubuh kita untuk melakukan sebuah aktivitas Ya. tertentu. Kalau kita lagi sedih, kita dikirim aktivitas untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti misalnya otomatis kita nangis gitu kan. Tapi Ya. ternyata kita tuh nggak bisa ngerubah si sistem kerja amigdala itu tadi, Mas. Nah, yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita sebagai manusia itu punya dengan yang namanya ego mekanisme gitu ya. Kita itu yang bisa membuat sadar, oke, ini aku lagi senang, aku lagi sedih nih. Ya. Tapi bagaimana sedihku tidak berlebihan, aku harus bisa melakukan sesuatu yang positif supaya sedihku tidak berlebihan. Itulah yang akhirnya kita sebut dengan proses maturity atau pendewasaan. Contoh misalnya anak kecil nih ya, anakku umur 5-6 tahun, dia jatuh nyandung meja, terus dia nyalain mejanya. Ih, mejanya nih gitu kan, terus dia nangis. Dia boleh nyalain meja. Tapi ketika kita orang dewasa, walaupun kita jatuh gara-gara meja yang salah, kan nggak mungkin kita nyalain meja kan. Kita kan berusaha untuk menghindari meja itu, ibaratnya gitu. Jadi proses pendewasaan ini adalah ketika si amigdala ini bekerja untuk kita, dia mengirimkan sinyal emosi yang negatif. Bagaimana manusia punya tugas yang diiringi dengan tumbuh kembang usianya bertambah, pendewasaan yang membuat dia belajar tentang oh ini ya, aku lagi stres, tapi aku nggak boleh larut karena aku harus bisa produktif. Oh, aku lagi ada masalah dengan mertuaku di rumah, tapi tiap hari aku harus ketemu beliau dan aku harus menjalankan peranku sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan seperti itu, maturity atau pendewasaan inilah yang kita butuhkan untuk bersahabat dengan stres tadi. Dan ini latihannya nggak cuma tentang sehari, Mas Taufan, tapi everyday practice, setiap hari. Makanya aku senang banget kalau ngobrol tentang bagaimana kita harus bersahabat dengan stres kali ini. Nah, ini relate dengan juga istilah fight or flight. Kadang dari kita, kebanyakan kalau ada masalah itu, we trying to flight. Ya udahlah, bodo amat. Ya udahlah, gimana nanti aja deh. Atau mungkin ya gimana caranya supaya menghindari dengan tujuan menghindari emosi tadi. Padahal kan harusnya we have to fight it, ya kan? Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, how can we fight it with the right way? Bagaimana kita bisa menghadapi, melawan situasi itu dengan emosi yang juga yang baik gitu, yang terstruktur, yang terkontrol. Nah, silakan Mbak. Ya, jadi memang benar tadi ketika ada sebuah kejadian, reaksi manusia itu adalah merespon dengan amigdala tadi kan. Itu otomatis. Dia kalau kita bilang stres ini adalah sebuah persepsi dan reaksi manusia akibat stresor internal maupun eksternal. Kan, yang melibatkan seluruh sistem tubuh dia, fisik dan psikologis. Jadi fisiologisnya juga nggak bisa bohong, amigdala itu yang bekerja. Nah, bagaimana caranya? Dia akan mengirimkan sinyal kepada tubuh kita. Kita mau fight or flight. Nah, bagaimana kalau orang-orang di luar sana ada yang flight, itu istilahnya gini nih, reaksi awalnya kalau di kurva Kubler-Ross itu yang aku sering banget sampein, pertama tuh kalau orang mengalami stres, masalah, dia akan shock dulu. Nah, pada satu tahap dia akan denial. Saat dia denial, dia akan menentukan, ini dia mau fight or flight. Kalau dia fight, maka dia akan menghadapi yang namanya frustasi dan depresi dulu. Dia akan pada titik. Dan itu suatu fase yang harus dilewatin ya Mbak? Iya, frustasi, betul. Itu adalah satu fase yang dilewati. Makanya aku selalu kayak setuju sama salah satu drakor yang lagi hits ya. It's okay to not be okay gitu. Aku kayak suka banget sama judul film itu, kayak it's okay kalau kita memang lagi low energinya, itu manusia gitu. Kita nggak bisa tinggi terus, terima dulu gitu. Aku kelihatannya positif terus, tapi di balik itu juga aku manusia gitu. Ya kan pasti ada titik situ. Jadi harus dihadapi Mas.
Taufan. Nah, Mhm. kebanyakan orang ini nggak siap menghadapi frustasi dan low moodnya. Akhirnya Ya. dia berusaha untuk flight. Dia berusaha untuk ada Mhm. kondisi denial terus. Nah, kalau orang Mhm. hidup dengan flight reactionnya, denial dalam kehidupannya, itu Betul. kelihatan banget. Satu, dia akan jadi orang yang fragile. Jadi dia akan Fragile. sensitif. Baik. Ya, dia Mhm. akan ngerasa semua orang menyerang dia. Mhm. Overthinking itu pasti. Overthinking, betul. Dia akan tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia akan marah dan berlebihan seperti itu. Itu Hmm, biasanya gitu. Jadi ya, begitu diulik-ulik-ulik, masalahnya nggak seberapa triggernya. Tapi ternyata trauma dia di belakang itu adalah sesuatu yang dia hindari di masa lalu yang dia nggak sadar. Tapi numpuk jadi sebuah pola sampai akhirnya menetap jadi sebuah kepribadian. Seperti itu sih kurang lebih. jadi ritual ya, jadi habit ya itu tadi ya kalau Yes, dibiarkan. Nah, betul betul. Mbak, ini sedikit mungkin kita membantu kawan kita yang bertanya dari Rahma. Halo Mbak Ana, aku adalah penyintas MDD, tapi support Mhm. system aku itu kurang di sisi lingkungan. Bagaimana cara aku bisa menerima keadaan dan bangkit sembuh selain minum obat? Kalau Oke, boleh tahu pertama MDD itu apa ya Mbak? ini dia udah jawab sendiri nih, Mayer Depressive Disorder. Jadi gini, Oke. depresi istilahnya. Oh, Jadi oke. Ya, begini, silakan Mbak. Mas Mhm, Taufan dan teman-teman, perlu mhm, diulik lagi satu, kamu mhm, MDD ini didiagnosis oleh siapa? Apakah sudah pernah ke mhm, profesional, dokter maupun psikolog gitu ya? Jangan pernah mhm. teman-teman yang lain di rumah ini, jangan pernah teman-teman yang ikut live ini, jangan pernah kita itu melakukan self diagnosis sendiri gitu. Mhm. Karena sekarang banyak banget Menjudge diri sendiri ya, Mbak ya. iya, banyak banget aktivitas tools-tools di internet, di media sosial yang membuat kita gampang melakukan tes kepribadian atau tes psikologi. Nah, gini Mas Taufan, di dalam pedoman gangguan diagnosis gangguan kejiwaan itu ada 4 gangguan. Ada empat atau Hmm, lima, sorry. ya, Ada gangguan ya. mental, ada gangguan psikotik, ada gangguan neurotik, ada gangguan kepribadian dan perilaku menyimpang, dan ada gangguan tumbuh kembang anak. Jadi kayak autis dan lain sebagainya. Nah, aku pengen highlight juga bahwa untuk gangguan mental yang sifatnya seperti skizofrenia, psikotik, itu tuh memang betul-betul butuh diagnosis yang sangat panjang dan ini sifatnya memang Hmm, menetap pada diri kita, tidak bisa sembuh. Jadi perlu dibedakan ini adalah gangguan yang memang menetap, yang mhm. memang di dalam sistem otaknya itu kayak ada yang konslet gitu loh Mas Taufan. Jadi memang kalau Ya. kita lihat saudara-saudara kita seperti orang dengan skizofrenia ada di rumah sakit jiwa. Kebetulan aku dulu pernah praktek di sana waktu ambil studi. Jadi aku ngeliat memang Oh, mereka oke. harus obat gitu, harus pakai obat, harus diterapi, harus penanganan terus untuk ada mood stabilizernya. Termasuk bipolar salah satunya itu juga masih pro Mhm, kontra. mhm. Bipolar ini masuk ke dalam Ya. psikotik atau neurotik. Nah, yang kedua Mhm, adalah gangguan neurotik. Gangguan neurotik mhm. ini adalah gangguan kecemasan, fobia, gangguan perilaku menyimpang, termasuk disorientasi seksual dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam neurotik. Nah, artinya yang aku mau sampaikan di sini adalah semua manusia yang sifatnya neurotik tadi itu tidak perlu penanganan obat, tapi butuh psikoterapi. Hmm, Nah, baik. jadi kalau kita lihat MDD ini, depresif ini bagiannya adalah bagian yang tadi nih dia Yuk. itu ada pada neurotik, tapi Mhm, juga dia dilihat lagi nih, apakah memang apa namanya dia termasuk yang levelnya seberapa, tinggi, sedang, berat ya. Kalau tadi Mayer depresif ini berarti artinya memang dia butuh mood stabilizer juga seperti itu. Jadi aku ada bukunya sih mana ya, of course nggak ada di sini ya. Jadi ada itu memang di buku kitab suci sih itu dia harus dilihat mhm. gitu. Cuma depresi itu biasanya harus dilihat lagi sign of symptoms-nya itu gejala-gejala simptomnya depresi itu banyak, nggak bisa langsung kita bilang dia depresi atau jangan-jangan dia masih di arah anxiety gitu. Karena kalau depresi itu udah kayak bipolar tadi sih Mas, dia masuk ke yang dia masuk yang ke psikotik, dia masuk yang di bawahnya di atasnya bipolar. Jadi memang butuh mood Kalau stabilizer. kalau misalkan sekarang ada beberapa case mahasiswa lintas kampus, ada beberapa yang juga mungkin saya perhatikan. Itu kalau yang levelnya udah sampai berimajinasi, ada Ya, sesuatu padahal tuh nggak ada. Itu masih di level itu anxiety atau memang udah ke itu bipolar, Mbak? sudah ke psikotik sih kalau ke situ. Jadi di psikotik itu Oh, oke. depresi dan bipolar itu sebenarnya masih dalam pro kontra dia antara masuk ke psikotik apa neurotik gitu ya, karena harus dikaji Hmm, lagi. Tapi sebenarnya ya. aku lebih mengarah kepada ke arah yang memang butuh penanganan obat. Jadi butuh farmakoterapi.
Iya, Oh, jadi berarti tetap bipolar. perlu obat untuk membantu Perlu itu obat. ya, Mbak ya? Iya, jadi Baik. kayak bipolar sama depresi itu kalau yang levelnya udah berat, dia memang butuh penanganan obat supaya moodnya dia stabil. Hmm, Maka ketika moodnya stabil, kita psikolog baru bisa melakukan psikoterapi, Mas. Kalau dia masih betul. moodnya belum Mood stabil, swing. kita kasih psikoterapi nggak akan ngefek gitu. Jadi memang ini butuh kerjasama antara psikolog dan psikiater sebenarnya. Oh, oke. Mani juga ada ditambahin bahwa mengarah ke schizophrenia, aku susah minum antidepresan, otak kiri mengalami masalah diagnosis neurologis dan lain-lain. Ya, Mbak, semoga cepat pulih ya. Ini ada Oke. pertanyaan juga. Silakan. Halo, aku psikosomatis didiagnosis sebentar hilang di psikiatri tahun 2015 atau 14. Dan setelah itu pertanyaan belum selesai nih. Nah, oke. Langsung ke Lulu aja deh, Mbak Ana. Ya, Caranya kita tahu mau kita apa, cara self talk yang benar dan cara mendengarkan kata hati. nah ini juga menarik nih. Semua orang punya caranya masing-masing sih. Tapi aku lagi nyoba Mhm. untuk activity kayak mindful mindful sessionku tuh pagi. Jadi kalau bangun tidur Hmm. Mhm. pagi, aku kayak terserah Mhm. sih mau kita kayak lari pagi, terus atau aku lagi suka dengerin suara air. Jadi kayak ada Ya. kolam yang aku bikin suara gemericik. Terus kayak diem Mhm. aja, ngirup udara segar. Terus kayak coba kamu rasakan deh apa yang ada di pikiranmu sebenarnya apa sih yang kamu Hmm. mau. Itu kayak Ya. diucapin aja kayak kita ngomong sendiri, tapi jangan di banyak orang ya. Nanti ketahuan kita ngomong sendiri bisa kadang kita udah mulai agak halusinasi lagi. Gitu. Jadi dan proses seperti itu bisa Nggak dilakukan bisa. Mm. dengan berbagai cara. Kalau Mbak Ana tadi pagi siklus mindfulnya pagi dengerin air Mm. gemericik dan lain-lain. Ada juga yang sambil lari juga bisa, Mbak ya. Iya, Sambil betul, betul banget. olahraga, ya sambil sambil Dan itu olahraga. kayak nggak bisa cuma sehari sih Mas. Kadang karena memang harus tiap hari kan kita tiap hari melawan banyak sekali pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita gitu. Jadi kalau kita lakukan tiap Betul. hari itu sangat baik sebenarnya. Dan ada kawan juga kemarin psikolog bilang ada namanya swimming therapy, Van. Jadi when you swim lagi itu ada juga ternyata dia cerita ada metode baru untuk menyembuhkan dan lain-lain itu Hmm, pakai metode swimming therapy. Pernah dengar nggak Mana tentang aku itu? malah belum belum itu kalau Belum. aku pernah dengar itu buat anak autis bagus banget. Ternyata buat Uh, kita-kita yang sedang proses sedang dalam kondisi tidak uh. baik dalam quote unquote itu juga bisa ternyata. Nah, ini Semoga ada tapi pertanyaan dari harus Nailul. ya tapi harus bisa berenang ya Mas. Kalau nggak bisa berenang ntar kasihan. Oh iya ngambang, nanti lewat bablas ke langit lagi. Iya, Mbak iya, Ana iya. ini dari Nailul, bagaimana cara menghilangkan Hmm. negatif thinking dan rasa bad mood yang selalu datang ketika menjelang malam? Ini kayaknya anxiety disorder, betul nggak sih Iya, Mbak? iya, iya. Karena Ya, mungkin disilakan sign, Mbak Ana. ya, sign of symptomsnya sih ke sana ya. Tanda-tanda gejalanya sih ke arah anxiety. Cuma harus kita Iya. lihat lagi juga gitu. Mhm, Jangan-jangan mhm. em, bisa jadi karena kurang gerak juga loh, Mas. Jadi gini, aku kemarin barusan ada acara bareng sama dokter Mhm, mhm. olahraga gitu, Dokter Grace. Iya. Mungkin sering dengar Mhm, ya. mhm. Terus Dokter Grace itu cerita kalau dalam tubuh kita itu butuh suplai oksigen. Suplai oksigen Mhm, ini bisa diperoleh dari kita bergerak mhm. bergerak gitu, pokoknya lompat lah, pakai ngapain olahraga atau pokoknya kita harus jalan. Makanya aku sempat Beberes ngerasain, rumah juga boleh iya weekend begini begitu. ya. Pokoknya bergerak gitu. Makanya aku sempat Mhm, ngerasain mhm. stres, Mas. Tahu kan? Aku sempat ngerasain Iya. stres yang ngerasa kayaknya badanku pegel dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah aku lihat-lihat, oh iya ya kan aku tuh biasanya dari airport ke airport, biasanya kayak ada mobilitas. Ini kayak aku cuma naik tangga, terus aku di depan laptop beneran kayak dari pagi sampai sore every day gitu. Jadi aku Iya, ngerasa betul. akhirnya mulai latih diri aku untuk lari tiap hari kalau bisa, kalau enggak 2 hari sekali lah at least gitu ya, treadmill atau lari-lari biasa di dekat rumah. Yang penting tuh pokoknya bergerak gitu. Nah ternyata ini jadi salah satu cara kita untuk suplai oksigen, dan percaya nggak percaya Mhm, pikiran negatifnya tuh berkurang dengan sendirinya gitu. mhm. Kayak aku pernah kemarin waktu IG Live sama Pak Handri Satria, juga aku cerita. Jadi manusia itu satu hari Mas punya Handri 50. GI ya, Iya, Mbak? iya, Pak Handri Ya. CGI. Jadi waktu itu aku cerita, manusia itu kan beliau nanya, beliau ini sekarang kan biasanya juga aktif, tiba-tiba di rumah aja. Tiba-tiba kayak Mhm, hal-hal yang dulu terjadi pada beliau usia 18 tahun waktu beliau diserang penyakit lupus dan harus kehilangan kaki beliau. Tapi setelah itu beliau mhm. survive jadi CEO GE gitu kan. Itu menurutku keren banget, gila ya. Itu tuh kayak Ya. gara-gara sekarang lagi nggak ngapa-ngapain,
tiba-tiba pikiran negatif tentang kejadian yang dulu tuh muncul lagi gitu. Terus Hadir beliau lagi, betul. hadir lagi, beliau nanya ke aku, wajar nggak sih gitu. Terus aku bilang, oh Pak Andri, sehari itu manusia itu punya 50.000 sampai 70.000 pikiran negatif sebenarnya dalam kepala kita. Mulai dari yang penting sampai nggak penting. Mulai dari yang penting banget sampai nggak penting banget. Dan 98% itu dihasilkan dari pikiran negatif di hari kemarin. Nah, bayangkan kalau misalnya sebenarnya mungkin pikiran negatif itu ada pada diri kita walaupun itu udah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Betul. Tapi ternyata karena kita selama ini tuh kayak ada aktivitas teralihkan dan itu tadi oksigen itu mensuplai hormon yang bikin kita happy. Jadi pikiran negatif tentang kejadian dulu tuh nggak muncul gitu. Nah, karena sekarang kejadiannya itu tuh udah lama, terus hormon yang kita produksi tidak muncul karena kita nggak gerak banyak kayak sebelum pandemi ini. Jadi akhirnya pikiran negatif yang sudah puluhan tahun itu muncul lagi gitu. Nah itu tadi teman-teman. Mungkin tipsnya adalah coba kamu bikin jadwal selain aktivitas rutin, coba bergerak deh, olahraga. Itu aku ngerasa bener banget berasanya karena dia akan supply oksigen dan tahu nggak sih tubuh kita itu kan synchronize ya. Terus kemudian kalau kata dokter Grace kemana aku inget banget beliau itu cerita ketika kita gerak oksigen itu mengalir kepada seluruh pembuluh darah itu tuh sel-sel tubuh Rata kita tuh semua badan ya. iya kita tuh meregenerasi. Nah itu yang bikin pikiran kita juga jadi lebih enak karena badan kita enak gitu saling tersinkronis. Iya. Jadi mungkin Saya sebelum merasa tidur tertampar olahraga siang coba. hari ini. Karena Iya saya iya lupa iya. kapan terakhir saya olahraga. Ayo Istri saya dong udah Mas teriak-teriak Tova. terus tiap pagi. Iya, tapi sayanya Iya masih iya iya. mager aja begitu. Baik, menarik sekali. Nah, Iya iya ini siap. mungkin sebelum ke pertanyaan saya selanjutnya, kita selingan lagi. Tadi saya pilih, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan saya bisa akomodir. Tapi ini dari Rani sepertinya perlu ditanggapi juga nih. Hampir setiap hari sering ngomong sendiri dengan suara lirih. Tapi dalam kondisi sadar cerita soal apa yang ada di hati. Apakah kondisi itu berbahaya? Nah, ini juga nyambung dengan yes chest. Normal nggak sih kalau ngomong tiap saat dengan diri sendiri tapi tiap saat gitu ya. Dan nah kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak Oke. Ana? Normal nggak tuh? Normal nggak normal yang paling tahu sebenarnya diri kita sendiri ya teman-teman ya. Cuma kalau kamu habis itu ngerasa lega, ngerasa baik, ngerasa Ya. apa ya, fine, ya oke, bagus itu. Tapi kalau habis itu kamu ngerasa cemas, artinya ada yang salah. Kenapa? Iya. Karena ini tadi aku pengen kasih satu tips obat awet muda kata banyak dokter itu adalah hormon yang kita bisa produksi sendiri yaitu oksitosin. Oksitosin itu selain dihasilkan oleh olahraga dan bergerak, oksitosin ini dihasilkan oleh sebuah insting sosial manusia. Jadi artinya sosial insting ini akan keluar kalau kita curhat sama orang lain. Makanya mungkin tadi kamu kan ngomong sendiri nih ya Rani ya. Coba deh kamu cerita ke orang lain. At least kamu coba untuk tuangkan dalam blog, atau kamu bisa tulis, atau kamu bisa gambar, atau kamu bisa sharing ke orang terdekat kamu. Karena bisa jadi ketika kamu ngomong sendiri, kamu nggak produce oksitosin tadi gitu yang bikin kamu happy. Karena kita sosial instingnya nggak muncul gitu. Jadi mendengarkan curhat orang itu juga oksitosin kita juga terproduksi. Curhat sama orang, oksitosin kita juga terproduksi. Itulah kenapa pekerjaan seperti social worker, psikolog, itu tuh katanya tuh bikin awet muda kalau kita happy ngejalanin ya katanya. Nah, menarik. Kenapa menarik Mbak Ana? Karena saya mulai kenal dunia komunitas sejak 2011. Nah, singkat cerita dari beberapa momentum berkomunitas, kenal teman-teman orang di komunitas, saya selalu tanya satu pertanyaan yang template. Pertanyaan adalah, apa yang membuat kamu tuh gabung ke komunitas? Nah, ini luar biasa jawabannya, dan patternnya tuh sama, sampai yang terakhir di rumah milenial pun sama. 4 dari 10, atau mungkin saya bisa bilang, 5 dari 10, karena aku mau menghindari masalah di rumah, dan aku mau mendivert, aku punya stres. Nah, mungkin terus aku tanya lagi, kenapa? Iya, karena ketika aku ketemu teman-teman di komunitas itu semua kayak hilang, lepas, dan I feel more happy. Nah, dan saya coba kepoin lagi nih, baca-baca tentang hormon tadi. Nah, ternyata bersilaturahmi, menjalin pertemanan, memiliki sahabat itu menghadirkan lebih banyak hormon oksitosin, sehingga orang tuh lebih feel lebih nyaman, lebih lepas gitu Mbak Ana ya. Berarti cocok tuh dengan tadi apa yang Mbak Ana sampaikan. Betul, itu salah satunya. Tapi tetap jangan lupa masalah di rumahnya jangan dihindari ya. Tetap harus dihadapi ya, gitu. Jadi mungkin
misalnya masalah di rumahnya apa nih? Kalau misalnya masalahnya adalah interaksi dengan orang tua atau Misalkan interaksi dengan ini broken home child yes, rata-rata. oke. Jadi kalau anak-anak dari broken home gitu ya, dia merasa mencari tempat yang di luar rumah gitu ya. Itu sih Ya. sebenarnya nggak masalah sih karena memang ya di mana dia tidak mendapatkan itu di rumah. Tapi kalau saran saya, coba broken kids ini jangan, sorry, broken home ini jangan sampai menghasilkan broken kids karena menurut aku justru malah anak-anak dari Hmm, broken home ini nggak boleh nunjukin bahwa dia gagal karena kedua orang tuanya. Justru sebaliknya, aku harus berhasil meskipun orang tua aku gagal. Kenapa? Aku pengen bilang kayak gini. Karena sebenarnya hmm, nanti satu hari hidup kita kan harus terus berjalan ya. Anda akan jadi orang tua, di mana Anda akan tahu betul. ada kesulitan yang dihadapi oleh orang tua dengan pasangan dan juga dengan anak gitu. Jadi Ya. kalau kalau aku tanya Kombo ke masalahnya beberapa, tuh dari iya berbagai kan? penjuru masalahnya. Benar-benar Betul. banget. Jadi aku pengen bilang ke kalian juga, justru sekarang cari sosok figur yang bisa menggantikan peran figur ayah dan ibu kalau memang dia nggak hadir Hmm, gitu. baik. Terus kemudian kalau memang misalnya orang tua berpisah, tetap hormati keduanya. Jadi kayak tetap hadirkan peran ayah kamu, ibu kamu. Karena aku yakin kok nggak ada mantan anak, mantan ayah, mantan ibu itu kayaknya nggak ada Mhm. deh gitu. Sesadis-sadisnya orang tua kayaknya dia pasti nuraninya dengan darah daging sendiri tuh pasti beda deh gitu. Walaupun Iya, mereka tuh gagal menjalin hubungan dengan pasangannya, tapi dengan anaknya aku yakin nggak akan putus gitu. Walaupun mungkin ya, yang terjadi seperti itu, siapa tahu tugas kita nih sebagai anak untuk kita yang menyambungkan lagi orang tua kita dengan kita, bukan dengan pasangannya, bukan dengan ibu kita gitu ya, tapi kita yang kayak berkomunikasi dengan ayah kita, gimana pun dia ayah kita, dan itu nggak bisa kita pilih takdirnya dalam hidup kan oke. sebenarnya. Oke, nah ini saya akan geser ke perbincangan yang lebih agak sedikit menyenangkan. Ini sedih-sedihnya udah dulu nih. Iya, iya, Kita iya, iya. sekarang, nah di segmen selanjutnya Mbak Ana konteks Yap. anak muda saat ini dan stres. Terutama kita bicara midlife crisis, Mhm. quarter life crisis, lalu apa namanya tidak bisa menemukan jati diri dan lain-lain dan lain-lain. Ini kan erat banget dengan topik kita hari ini stres begitu ya. Nah, kira-kira sikap terbaik apa sebagai anak muda yang dalam golongan usia produktif menyikapi situasi yang fuka ini ya, tidak tentu, tidak pasti. Nah, karena kan sejatinya anak muda itu pengennya tuh semua baik-baik aja ya Mbak Ana ya. Iya, betul. Imajinasi realitas subjektifnya tuh maunya ke hidup tuh baik-baik aja gitu. Tapi kan realitanya nggak bisa kayak gitu dong. Ya, Yes. ketika dia dari kecil misalkan dipuji-puji lalu dianggap sebagai orang yang selalu jadi anak nomor satu. Di lingkungan sosial ternyata banyak lebih dari dia dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini kan is a common problem. Nah, tapi saya mau tanya ke Mbak Ana bagaimana melihat situasi saat ini, Mbak. Iya. Anak Jadi muda dan memang stres. anak muda dan stres, terutama generasi millennials ya, generasi yang sekarang Betul. ini lahir sebagai digital native yang dekat dengan Generasi Z, teknologi. Ya, betul. terus generasi Y juga yang aku lahir 80-an gitu. Kayak sama sebenarnya kita juga juga kan di saat usia-usia kita sekarang 30-an gitu. Maaf, aku 17 sih. Ya, Ya, usia. saya 19 lah, beda dikit lah. Jadi gini teman-teman, sebenarnya Mas Taufan, kalau kita bicara tentang krisis dalam hidup, life Mhm, crisis ini akan selalu ada, mhm, semua usia. Mau mhm. kita itu pada usia anak-anak, dewasa, remaja, Ya, itu semuanya ya. mengalami Mhm, krisis. Kenapa bisa ya. mengalami krisis? Karena kita itu hidup dengan tugas perkembangan kita. Jadi contoh anak anak umur 5 tahun punya tugas perkembangannya, yaitu dia mampu mengatakan atau membuat sebuah prakarya, mampu mengatakan idenya, inisiatifnya. Nanti anak remaja Mhm, punya tugas lagi. Tugasnya adalah mencari mhm, identitas, pengakuan sosial, mengenal mhm. lawan jenis. Nanti umur 21 membangun hubungan intimasi. Nah, nanti Ya. umur 31 ada tugas lagi. Itu ada teorinya dari psikologi. Nah, ketika manusia tidak bisa mencapai tugas perkembangannya, maka terjadilah sebuah krisis dalam hidupnya. Mhm, Dan krisis itu dialami ketika sebuah proses transisi atau perubahan. Nah, kenapa sekarang generasi kita, millennials, ini dekat dengan sebuah stresor yang lebih double combo gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Karena betul, begini Mas betul. Taufan, generasi orang tua kita terdahulu itu
mungkin kalau ditanya ketika umur 25, itu kan kita punya tugas perkembangan untuk menunjukkan karir, udah kerja belum, udah menikah Iya, belum, itu kan tugas betul. perkembangan 25-an ya, quarter Iya, life ya itu ya. Nah, betul. untuk orang tua kita dulu, itu tuh kayak mungkin lebih kayak orang tuanya sebelumnya atau kakek nenek kita, kamu harus jadi PNS kayak ibu ya, kamu harus jadi ini kayak bapak ya gitu. Itu paling gitu doang. Mhm. Nah, Iya. sekarang generasi millennials ini ketika umur 25 something sedang mencari pengakuan melalui pekerjaan maupun hubungan intim dengan pasangannya, ini nggak cuma pressure dari orang tua terdahulu, bukan dari orang tua kita aja, tapi dari peers pressures Peers, ya, betul. yang itu didapatkan dari media sosial hari ini. Jadi justru pressure-nya adalah ketika media sosial hari ini teman-teman, Mas Taufan, nge-lag ya. Oke. Nah, justru pressure-nya adalah oke, udah, yes, Udah, aman. oke. Lanjut, Mbak, lanjut. Ya, Aman, aman. jadi Lanjut. iya, jadi pressure-nya anak muda sekarang ini adalah justru dari peer pressure yang didapatkan dari media sosial, Mas Taufan. Sepakat. Sepakat sekali. Kita ngebandingin terus hidup kita sama orang lain gitu. Mhm. Tapi tenang aja, Mhm. semua orang tuh ngalamin krisis kok. Nggak cuma 25. Nanti 35 ada krisisnya, 45 ada krisisnya lagi gitu. Tapi Mhm. kalau kita berhasil melalui itu dengan smooth, dengan resilient, dengan mindset yang terus growth gitu kan. Disitulah kita akan melihat, oh iya ya suksesnya dia itu memang Ya. proses gitu. Itu sih, Mhm. Dan kita begitu. nggak bisa bandingin chapter 1 kita dengan chapter 10-nya orang lain kan. Kadang-kadang kita tuh juga gagal paham, kita ingin menjadi seperti orang lain tapi kita nggak mau melewati prosesnya. Dan Betul, betul. penting juga kalau kita bicara compare, tadi Mbak Ada sempat bilang sosial media dan lain-lain. Saya diajarin dengan salah satu kawan saya prinsip mudita. Nah, mudita ini pernah dengar nggak? Jadi ada satu mudita ini dari ajaran agama Hindu, bahasa Sanskerta, yang artinya adalah our ability to appreciate joyful of others. Nah, ini menarik sekali karena skill ini mengajari kita menghargai setiap pencapaian dan energi positif yang ada di sekitar kita. Nah, ini sahabatnya istilah Hmm, empati. Kalau empati kan setuju. kita belajar memahami situasi orang lain agar kita bisa tahu bagaimana merespon dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kalau mudita ini adalah satu respon Yes. yang positif ketika misalkan nih Mbak Ana habis nulis buku, lalu habis ada pencapaian sesuatu, lalu skill of mudita adalah ketika saya bilang, ih Mbak Ana nih Masya Allah keren banget, I need to message her ASAP. Lalu saya WhatsApp Mbak Ana, I'm very proud of you as my friend, congratulations, keep moving forward, lanjut terus. Nah, itu skill of mudita. Dan jujur, memang nggak banyak orang-orang dengan skill of mudita ini ya. Jadi, Iya, dengan iya. tulus dia menyerap energi positif yang di sekitarnya, lalu dia dirinya menjadi positif karena dia menyerap energi positif. Nah, sementara kalau dari kita kan, tiap ada orang yang ini, ih kok dia bisa gini sih, kok gue nggak bisa. Ih dia jalan-jalan Baper. terus, kok gue enggak. Iya. Iya. Nah, jadi sebenarnya mungkin ada yang salah dengan cara kita merespon Ya, situasi betul. yang ada di timeline kita. Nah, mungkin Mbak Ana ada tanggapan lain, mungkin atau ada Setuju. istilah psikologisnya Ya, berkaitan dengan mudita tadi. Silakan, Mbak. itu kayak istilahnya empati dengan kebahagiaan orang lain itu harus dilatih ya skillsnya. Jadi Iya, selama ini kan kita tuh kayak diminta untuk empati sama orang yang lagi susah, ya. Itu mah, betul, iya secara lahir harfiah kita manusia emang harus begitu gitu. Tapi ternyata betul. skill di era 2020 ini adalah empati sama happy-nya orang deh. Kayak Yes, gimana ya? betul. Itu menurut aku juga setuju tadi sama apa tadi mudita ya, aku malah baru dengar. Jadi bagaimana Ya, kita menyerap energi positif dari orang lain dan justru kita tuh tapi nggak banyak sih orang yang bisa kayak gitu, Mas. Orang yang kayak iya, gitu tuh betul kebanyakan adalah sekali. orang-orang yang justru malah udah finish sama bisnisnya gitu, sama urusannya. Dan Kalau selesai yang dengan masih dirinya sendiri. iya benar, kalau dia masih unfinished business, itu aku rasa susah. Karena gini nih, kenapa sih kita tuh udah nge-mute postingan orang yang bikin kita irritating ya? Misalnya, aku gak suka ngeliat dia tuh pamer mulu, liburan mulu, akhirnya sama kita di mute atau di block, Oh, misalnya di block gitu di oke, Instagram. Ini banyak baik. banyak Mhm, yang melakukan mhm, ini gitu kan. Terus kemudian karena mhm, kita mhm. mute, kita block, kita nggak suka sama postingan dia yang tentang liburannya karena kita nggak bisa liburan. Kita nggak suka sama postingan dia tentang kerjaannya karena kita nggak kerja misalnya. Itu akhirnya tanpa disadari kita menghindari stimulus itu. Once kita Ya, menghindarinya, kita betul. better for a while, cuma buat sementara. Iya kan? Sementara, bro.
Terus Betul. begitu, ya nggak apa-apa kalau memang itu kita rasa bagus untuk kita. Tapi jangan salah, Iya. ternyata Mm-mm. kita belum bisa menyelesaikan diri kita. Kenapa? Pada akhirnya, kok muncul ya situasi yang sama dengan orang berbeda. Hmm. Jadi itu kayak, Ya. eh, apa ya, ya kita kan terus diminta naik level sampai kita beneran finish bisnis kita tentang empati itu tadi sama bagian orang, maka disitulah kita akan naik level. Tapi kalau kita masih fragile, dan itu kita cuma hindari sementara, itu yang membuat kita jadi nggak dewasa sih sebenarnya Mas Taufan. Dan itu nggak ada selesainya gitu. Kita akan terus Nah merasa ini terluka dengan stimulus yang lain. Nah, ini juga pas nih, nyambung dengan Sweet Sally. Kadang kita memang mau menghargai pencapaian orang lain, namun terkadang beberapa orang menunjukkan pencapaiannya dengan menjatuhkan pihak lain. Kalau begitu, bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin Mbak Ana dulu, ntar saya juga mau jawab nih. Iya, iya. Atau Mas Taufan dulu. Begini, kalau menurut saya ada hal yang kita bisa kontrol sama hal yang nggak kita bisa kontrol. Kita harus Setuju. bisa fokus sama hal-hal yang kita bisa kontrol saja. Nah, kalau masalah dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik dan sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya sama kita, ya udah abaikan aja gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh membiarkan diri kita tuh terikut campur dengan kehidupan orang lain yang sebenarnya bukan urusan kita nih. Kita bikin kita stres sendiri gitu ya. Jadi Mhm. mungkin kita harus bisa memilih emosi kita tuh, energi kita maunya dialokasikan kemana. Jadi kalau kita membiarkan energi kita tuh kemana-mana tanpa kita kontrol, yang ada kita akan kebawa dengan situasi hidup orang lain yang bikin kita akhirnya menjadi seorang hakim. Ya, yang gimana Ya, hakim juga, betul. Nah, gimana, kalau Mbak Ana gimana nih menanggapi Sweet Sally ini? ya sama sih sebenarnya kurang lebihnya. Dan Hmm. salah satu pembelajaran yang paling susah itu adalah kita diminta untuk stop kontrol sesuatu yang di luar kendali kita gitu tadi, sama ya Iya, sebenarnya ya. betul. Karena Hmm. menurut aku kayak yang rugi itu diri kita sendiri, teman-teman. Kebahagiaan kita tuh nggak tergantung dari sikap orang lain terhadap orang lain yang lain, terhadap diri kita gitu. Tapi Hmm. bagaimana Hmm. Hmm. kita juga bisa mengendalikan itu. Yang pertama, selama kita bukan jadi pihak yang dijatuhkan, biarin Nah, ini aja, langsung dijawab. Saya jadi pihak yang ya kan? dijatuhkan tuh katanya. Oke, Karena kalau kita Anda menjadi sebagai kalau kalau Anda kalau Anda sebagai pihak yang dijatuhkan, Mhm. selama itu memang menjatuhkan Anda, betul-betul menjatuhkan Anda, ya Anda harus bersikap asertif kalau menurut aku, Mas Taufan. Hmm, Jadi asertif exactly, ini true. bukan agresif ya, bukannya terus kita menyerang balik, menjatuhkan dia. Itu kayak Betul. apa bedanya kita sama dia gitu kan. Iya, Aku pernah iya. ada pada situasi kayak gitu. Terus aku nanya langsung gitu. To be honest tuh kayak nggak mudah nanya langsung, dan harus rela untuk bisa ada dua pilihan. Hubungan kita semakin baik sama dia atau hubungan kita semakin buruk. Mhm. Kalau kita mau Betul, bicara tentang asertif betul, itu. Kalau dia betul. orangnya positif, hubungannya akan jadi lebih baik. Exactly, true, betul. Saya merasakan itu Maaf juga. ya, maaf ya, Pak Taufan, saya tuh merasa Bapak tuh kemarin kok ini ya, saya merasa kok itu saya bukan seperti itu ya, saya tidak seperti yang Bapak sampaikan. Ah, Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak kalau ini salah gitu. Tapi saya merasa betul. ini merugikan saya gitu. Kalau Pak Taufannya positif gitu ya, Pak Taufan akan merasa, oh nggak kayak gitu maksudnya Mbak Ana gitu kan. Itu Iya, maaf ya akan Mbak Ana ya, maaf gitu kan, ya gitu gitu. ya. Ini akan jadi Ah, hubungan yang better gitu dari sebelumnya. betul, Tapi ketika betul. lagi-lagi ketika kita sudah berusaha memberikan stimulus yang positif dengan asertif, terus kemudian justru apaan sih lo? Enggak gitu kan. Malah hubungannya jadi jelek, Mhm. artinya itu di Atau luar playing kendali victim kita. jadinya, Yes, betul, itu di luar kendali kita, itu bukan ranah kita lagi, itu udah urusan dia. Berarti dia sedang berproses sama dirinya. Yang penting kita sudah berproses dengan betul, diri kita. Itu cocok, yang bikin kita sehat secara cocok. mental sebenarnya. Begitu, Mas Taufan. Cocok, cocok banget nih di kata Asri, benar, karena banyak terjadi di dunia kerja. Betul banget, karena at the end of the day saya merasa gini, kadang-kadang kalau misalkan ada di kondisi yang sedang juga low gitu ya Mbak Ana, saya merenungnya begini loh, kita lahir ke dunia ini sendiri dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. So why we have to think about others at the end of the day gitu kan? Karena misalkan ketika saya pikir sosok-sosok seperti Mbak Ana ini berjalan dalam koridor yang tidak ramai. Karena kalau banyak orang seperti Mbak Ana dengan berbagai macam pencapaian yang luar biasa, tentunya eh, ya apa ya, bisa dibilang ya seru juga, tapi kan rasanya mustahil juga karena kita kan di dunia ini ada berbagai peran, ada yang kasih Betul. inspirasi, ada yang mendapat inspirasi begitu. Nah, singkat cerita adalah
apa yang harus kita lakukan kalau memang kita ingin mencapai prestasi dan dengan konsekuensinya dengan jalan kesendirian dan kesepian. Karena ada yang bilang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang mau meraih sukses, itu jalan kesendirian. Karena nggak banyak orang ke situ, begitu. Ibarat naik gunung, ya, ketika menuju puncak, at the end of the day, yang di puncak tidak seramai yang di bawah. Nah, gimana Mbak Ana melihat situasi ini? Mungkin walaupun masih muter-muter, mudah-mudahan Mbak Ana masih mendengar suara saya. Sepertinya masih muter-muter. Nah, kayaknya sinyalnya lapar karena udah Fuadi, teman-teman, nanti sore sama Putri Yasmin, nanti malam sama Mas Rene Suhardono, tetap di Golden Hour. Mbak Ana, oke. Nanti akan masuk lagi, saya akan invite lagi, masih ada kurang lebih 8 menit dari sekarang. Sayang sepertinya kalau kita lewatkan, mudah-mudahan Mbak Ana masih bisa bersama kita. Saya akan invite lagi Mbak Ana. Oke, saya akan invite Mbak Ana lagi. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi. Ya teman-teman, selamat siang. Semoga sehat dimanapun kalian berada. Salam kenal, saya Tovan Akbari. Dalam 2 bulan ini saya akan ngajak banyak ngobrol teman-teman lintas bidang di program Golden Hour. Nah, Mbak Ana, alhamdulillah Hai bersama Mas, lagi. sorry. It's okay, Sorry nggak banget apa-apa, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, Gimana nggak gimana? apa-apa. It's okay. Silakan Mbak. Tadi terakhir Mbak Ana dengernya sampai statement saya yang mana kira-kira? Kayaknya ini tadi yang tentang bagaimana kalau kita berada dalam kesepian ya pencapaiannya ya. Iya, betul. Ya, Ya ya ya. ya. Karena itu kan bikin Gimana? bikin bikin kita stres kadang-kadang ya. Eh, Gimana Mbak Ana menyikapi ini? Aku paham banget sih wajar kalau Mhm, sekarang kita merasa emang expose sukses seseorang pencapaian itu akan lebih terlihat ya dibandingkan dengan mhm, beberapa dekade yang lalu gitu sebelum mhm, betul. media sosial ini menjadi marak Mhm, digunakan. Tapi aku percaya mhm, banget kalau kita berusaha tanya lagi ke inner peace kita gitu ke dalam kedamaian kita sebenarnya reason kita ngelakuin itu apa? Karena setiap orang itu mhm, beda-beda, fulfill-nya kemana gitu. Kalau memang mhm, dia merasa mhm, terpenuhi adalah dengan eh, orang merasa kerjanya itu memang harus dapat pengakuan dari orang lain gitu kan. Berarti memang itu suara hati yang memang harus dia kejar. Karena ada juga orang yang mhm. kerja dia tidak fulfill ketika diketahui orang lain gitu. Aku nemu banyak orang-orang yang Betul, dia nggak butuh panggung, dia nggak butuh betul, medsos bahkan dia nggak. Yang betul, penting dia betul. Tapi kerja itu impact-nya luar bukan biasa. tapi impactnya luar biasa dan menurut aku Betul. ya nggak masalah gitu karena masing-masing orang itu jalannya beda-beda caranya beda-beda yang penting aku pengen setiap dari diri kita betul-betul merasa yang namanya self fulfilling gitu merasa terisi atas apa yang dipengenin nah terus satu lagi, aku pengen pesan ke teman-teman. Ini juga aku ngomong ke diriku sendiri ya, Mas Taufan ya, bahwa Ya. bagaimana caranya kita membuat mindset untuk terus belajar, jangan pernah merasa terancam dari suksesnya orang lain. Setiap orang tuh punya Mhm, chapternya berbeda-beda. Jadi kayak hidup betul ini tuh sekali. bukan sebuah chapter di sprint yang kita harus cepet-cepetan, tapi kayak di Betul. maraton. Siapa yang kuat, dia yang Mhm. akan bertahan gitu. Dan Exactly, konsistensi. iya, konsistensi apapun itu ya kayak praktisi butuh peneliti, peneliti butuh praktisi gitu kan. Kalau semua orang jadi Mhm, peneliti, maka tidak akan ada yang bisa menerapkan ilmu dari penelitian. Kalau semua jadi praktisi, nggak ada yang meneliti. Itu salah satu contohnya gitu. Dan yang paling penting adalah dengarkan inner peace kita gitu. Mau jadi peneliti ketika tidak mendapatkan panggung, tapi kalau jurnalnya dipublish di banyak publikasi internasional itu menurut aku akan beberapa peneliti merasa fulfill dia nggak butuh mhm, panggung seperti aku kalau lagi ngomong di panggung gitu kan dan aku mhm. ketika pun aku menulis jurnal ketika namaku di jurnal pun itu bukan fulfillku jadi aku serunya adalah ketika aku membaca jurnal orang lain contohnya misalnya jadi kayak Betul. masing-masing tuh ada ininya sendiri-sendiri kok yang penting kita kayak kembali aja kenapa itunya untuk apa dan nggak usah lihat ke suksesnya orang lain. Kalaupun lihat terinspirasi boleh, tapi jangan merasa terancam. Iya, betul banget. Kalau
tadi saya lupa tadi mau ngomong apa kok tiba-tiba hilang, suka begini nih Mbak Ana nih. Sebelum kita masuk ke golden message karena mungkin Iya, efek iya. belum makan siang juga kali ya. Iya, iya, maaf ya. Nanti kalau ya Mbak Ana, kalau misalkan kita nih tinggal kurang lebih 4 menit lagi. Nah, kalau Ya, di sesi golden hour tuh ada yang namanya golden message. Pesan yes. terbaik dari seorang analisa Widaningrum terkait dengan topik kita hari ini, bersabar dengan stres. Jadi ketika mereka mendengar pernyataan Mbak Ana, kita semua bisa menjadi lebih tenang dan punya pola pikir yang mungkin lebih baik lagi. Silakan Mbak Ana. Oke. Teman-teman, stres itu manusiawi. Stres itu adalah sesuatu yang selalu akan terjadi pada hidup kita yang berubah terus. Kalau tidak mau stres, ya berarti jangan berharap untuk hidup. Karena hidup kita selalu berubah kan. Artinya, aku pengen coba kenali diri kamu, bagaimana ketika stres itu datang dalam hidupmu, dan bagaimana mempersepsikannya sebagai sebuah cara Tuhan untuk membuat kita naik level dari sebelumnya. Respon yang terbaik akan membuat diri kita lebih baik, kesehatan tubuh kita lebih baik, dan berproseslah. Betul, Karena respon. orang sukses itu tidak akan pernah jauh dari stres gitu. Jadi stres ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita apa ya? Untuk Betul kita sekali. sadari dengan penuh gitu sih intinya sih Mas, kalau dilihat dari konteks dari tema kita hari ini. Kalau kita bicara Yes, oke Mas. masih bersama, Ini oke. koneksi Oke, menurut tadi agak, masih iya, masih ya. Oke, nge-lag jadi dikit. closing dari saya adalah intinya teman-teman ke depan, siapa yang tidak berhenti, dia yang akan mendapatkan porsi. Sama sepertinya Mbak Ana sekarang berjalan, saya juga berjalan di jalur masing-masing. Kalau misalkan saya berhenti, halo Mbak Ana, Ya, oke. terputus. Halo, ya Kalau Mas. misalkan, ya kalau Mbak Ana berhenti, saya terus jalan, maka kita nggak akan ketemu. Tapi kalau kita berdua jalan, kita suatu saat akan ketemu di depan, simpul. Dan begitu juga teman-teman. Jadi kita mengundang teman-teman untuk terus berjalan, terus berkembang bersama-sama kita. Jadi di masa depan kita ketemu, karena kita anak muda penghuni masa depan ya Mbak Ana ya, insya Allah. Ya, bener banget. Itu persis sama kayak quotes dari Martin Luther King sih Mas, yang cukup terkenal. Kalaupun hari ini kita nggak bisa berlari, nggak bisa terbang, if you cannot fly, you cannot run. If you cannot run, you cannot walk. You can walk. If Yes, you cannot walk, you can crawl. But it's okay kalau nggak bisa ngelakuin apa-apa, you have to keep moving forward. Jadi kalau sekarang teman-teman, Masya Allah, betul apapun sekali. yang dilakuin terserah, yang penting pokoknya harus melakukan sesuatu. Impact-nya itu pasrah aja. Tujuan manusia adalah punya tujuan, berjuang Iya, sebaik-baiknya, hargai setiap prosesnya, hasilnya pasrahin betul. sama yang di atas. Masya Allah, let God take the Mm-mm. race, the rest ya. Aduh, ini Mbak Ana banyak sekali ilmu yang kita dapat, inspirasinya luar biasa. Mbak Ana, Sama-sama, Mas. saya Aku juga doakan belajar. semua ikhtiarnya dimudahkan sama Allah, diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dan dijauhkan dari stres yang tidak baik. Saya Taufan Akbari mengucapkan makasih Amin. banyak loh Mbak Ana. Terima kasih ya sudah meluangkan Sama-sama, waktu Mas bersama Taufan. saya selama 1 jam ini. Insya Allah suatu saat kalau saya main ke Jogja, kita jumpa dan kita silaturahmi. Salam buat suami dan istri, Siap, suami dan siap, istri, sukses. suami dan anak. Sorry. Iya, salam juga buat istri yang lagi masak ya. Salam buat Terima anak-anak kasih juga. Mbak Terima Ana. kasih Pak dosen. Sama-sama, Assalamualaikum. makasih Sama-sama Mbak Ana. semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya semuanya.